Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa bintang tamu saya pada malam hari ini adalah Fachri Hamzah. Namun ada yang berbeda pada malam hari ini adalah Fachri Hamzah akan duduk terlebih dahulu di sini ditemani oleh komedian yang sudah ada bersama saya di sini ada Iwelwel. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Mas Rizky, dan malam ini saya nggak sendiri, saya mengajak teman saya nih, Jekri. Halo Rizky. Halo Jekri. Halo Rizky. Jekri ya? Ada Jekri. namanya Jekri? Jekri itu ya itulah namanya biar lebih zaman now aja. Oh, zaman now. Kita siap ya untuk saya panggil bintang tamu saya Fachri Hamzah Siap, untuk Jekri. duduk merasakan panasnya kursi ini. Oke, Meskipun putih warnanya tapi rasanya panas katanya. Iya. Putih. Saya coba dulu, benar ya, saya coba ya. Oke. Iya benar panas loh. Oh, panas. Saya panggil segera. Oke, siap. Bintang tamu saya pada malam hari ini, Fachri Hamzah. Assalamualaikum, selamat datang. Fachri, ada yang berbeda pada malam hari ini. Saya bawa kursi dari Senayan sana. Ya kira-kira mirip hari ini ya. Ini lebih mirip kursinya Pak Jokowi. Silakan, Bang Fachri, duduk di sini. Biasanya Bang Fachri ini kalau kita ibarat Panas. Kok mirip sama saya? Ya. Tapi harus pakai kopi harusnya. Biasanya kan pedes ngomongnya. Iya, Nah, betul. sekarang coba rasakan panasnya Iya. kursi ini oleh Iwel dan Jekri. Iya, oke. Saya persilakan Iwel dan Jekri. Ya. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum, Pak Fachri. Salam. Oh iya, Pak Fachri belum apa-apa tadi udah nyebut-nyebut Presiden Jokowi ya. Iya, CS-nya itu. Oke. Pak Fachri ini dulu kuliahnya kan di Fakultas Ekonomi, sarjana ekonomi ya. Tapi di DPR itu lebih banyak berkiprah di komisi yang membidangi masalah hukum. Betul Pak Fachri ya? Ya. Nah, itu gimana tuh Jekri? Oh, itu ada terkait. Oh, ada terkait ya. Coba jelaskan terkaitnya gimana? Kalau orang mencuri ayam itu karena masalah ekonomi, kemudian dia dihukum. Oh, orang mencuri ayam masalah ekonomi kemudian dihukum. Kepala daerah, anggota DPR, korupsi juga masalah ekonomi. Oh, apalagi kalau banyak kasus hukum, maka pengacara makmur secara ekonomi. Oh, gitu. Oke, ke Pak Fachri dong sekarang. Pak Fachri ini adalah orang yang rajin sekali nge-tweet. Ya, bahkan di ruang kerjanya Pak Fachri ini ada layar besar untuk memperhatiin itu loh, monitor Twitter gitu. Saya curiga jangan-jangan jadi wakil ketua DPR itu hanya side job. Oh, side job ya? Job utamanya apa? Aktivis Twitter. Iya, dan Pak Fachri ini sebagai wakil ketua DPR gimana catatannya dari Jekri? Beliau ini keren. Kalau Pak Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR itu dari Partai Amanat Nasional. Fadlizon dari Partai Gerindra. Kalau Pak Fachri ini dari jalur perorangan. Kok jalur perorangan ketua DPR? Nggak ada partainya, udah dipecat. Ya, tapi justru karena dipecat itu kan Pak Fachri ini kan apa namanya juga akhirnya tweet war ya sama Pak Tifatul Sembiring. Nah, itu dia. Pak Fachri tweet war dengan Pak Tifatul. Seharusnya jangan tweet war, tapi berbalas pantun. Oh, berbalas pantun. Kira-kira kalau Pak Tifatul beri pantun ke Pak Fachri, gimana kira-kira tuh? Makan coklat, naik andong. Udah dipecat, mundur dong. Wah, jangan begitu dong. Berani dibalas dong, kalau Pak Fachri balasnya gimana? Ke pantai, makan coklat. Gua santai, walau dipecat. Oh. Terus satu lagi nih, tweetnya. Pak Fachri ini mungkin bisa dapat muri nih. Museum Rekor Indonesia sebagai nge-tweet terpanjang. 500 tweet. 500 tweet tentang Pak Anies Mata. Ya, itu bicara dari soal politik sampai poligami. Wah, kalau bicara soal poligami, Fachri adalah ahlinya. Loh, jangan dong. Mas, kok gimana maksudnya? Semua orang tahu dalam film Ayat-Ayat Cinta. Oh, itu Fachrinya lain. Pak Fachri ini katanya nanti itu apa? Kalau udah pensiun nanti jadi pengusaha kopi itu. Gimana Jekri? Ya, Pak Fachri ini sukanya kopi susu. Tapi kalau minum kopi susu, sukanya kopi sama susunya dipisah. Nah, kopi susu dipisah gitu. Beliau ini dulu nih, ini paling penting nih, paling penting utama nih. Beliau ini sekarang disebut sebagai
Mister Nyinyir. Nah, banyak dibilang tuh nyinyir. Gimana aja ngelihatnya? Itu kan suatu yang baru. Hari aja, lahir aja udah nyinyir. Maksudnya iya itu udah nyinyir. Iya, protes sama dokter kandungan, protes sama dokter anak. Diimunisasi, salah posisi aja, protes. Gitu ya. Oke, terakhir, waktu kecil ya, kalau lebaran itu Pak Fahri ini dia senang banget, ya beliau ini senang banget, itu namanya datang ke tempat tetangga itu ngincar biskuit. Nah, diserahin uang, yang ngincar biskuit, sedap banget. Oh iya, itu betul sekali. Pak Fahri ini tahu membedakan kaleng biskuit yang isinya biskuit atau rengginang. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi dong, well. Dan Dekri tentunya. Untuk yang ngomong boneka. Kalau manusia bisa saya lapor polisi. Baik, silakan kita duduk sini. Terima kasih, well dan Dekri. Makasih. Iya loh, berani banget loh. Ini yang terhormat loh. Bang Fahri, Ya, gimana rasanya? Panas juga ya dikomentarin sama? ya biasa. Biasa ya? Itu masih ringan ya. Masih ringan Ya. Memang yang terberat itu biasanya netizen. Kalau di netizen itu kan tidak punya identitas, ya. Dia bebas bicara tanpa identitas, lalu membuat meme-meme yang kasar begitu. Tapi saya menganggap itu bagian dari realitas politik masyarakat. Jadi kritik orang itu sepedas apapun untuk pejabat publik itu harus diterima secara baik. Begitu. Tapi pejabat publik atau pejabat negara yang seperti Bang Fahri tidak banyak, yang pedas juga. Tadi yang nyinyir juga, nggak banyak juga Bang Fahri. Nah itu bagaimana? Karena tugasnya bicara. Jadi saya sebagai anggota DPR karena tugasnya bicara ya saya harus bicara. Ya, dan bicara itu harus apa adanya supaya tujuan dari pembicaraan kita itu benar begitu. Jadi misalnya tugas DPR itu mengawasi pemerintah. Kalau ada yang salah ya kita ngomong gitu. Sudah bicara soal sosmed, tadi sudah disinggung oleh Bang Fahri. Kita lihat dulu tweet-tweet berikut ini yang Fahri Hamzah lontarkan. Ini dia. Di tweet-tweet ini Bang Fahri, isi-isinya memang tadi sudah disampaikan Bang Fahri. Ini soal pelanga plongo. Ini pemimpin Ini yang terakhir nih. Iya, yang terbaru ya. Yang Ya. terbaru, pelanga plongo. Nih, minta dibahas soal pasal pelanga plongo penting bagi Indonesia. Penting Ya, begitu pelanga penting, plongo? ya. Penting, oke. Ini tidak menyerang pribadi, sifatnya umum. Iya. Ini saya rasa ini keras juga. Kalau tidak mau sebut pelanga plongo, karena salah satu artinya adalah bengong. Ya. Karena nggak paham, ya bikin diri Anda paham. Karena lebih baik kalau negara dipimpin oleh orang yang paham. Ya, partai yang paham, rakyat pasti bahagia. Itu maksudnya. Nah, oke. Apa sih yang pelanga plongo itu? Kan begini ya, ini kan kalau kita ini harus mulai bicara jujur tentang pemimpin kita. Lalu kemudian kan ada yang mengatakan bahwa pemimpin kayak Vladimir Putin itu cocok kan kira-kira begitu. Sebenarnya dalam demokrasi itu kita harus bicara tentang pemimpin itu apa adanya. Saya nggak setuju kalau dalam demokrasi itu pemimpin yang hanya dia yang diandalkan. Seolah-olah sistem ini nggak ada, nanti dia one man show, dia tangani semua persoalan, lalu kemudian sistem diabaikan. Padahal dalam demokrasi sistemnya udah ada, tapi cari pemimpin yang smart untuk menjalankan sistem itu. Dan saya khawatir itu kita belum punya gitu loh, pemimpin yang kira-kira memahami mesin yang bernama demokrasi ini. Itu masalahnya. Oke, tapi kan masalahnya kan ini selalu disinggung, sepertinya Bang Fahri ini sepertinya kalau presiden di mata Bang Fahri ini tidak ada yang cocok. Mau yang sebelumnya sempat disinggung masalah IKTP, presiden kuat 2 periode, meskipun tidak mention ya 2 periode. Kemudian yang sekarang tadi, jadi sebenarnya pemimpin yang harusnya bagaimana Bang Fahri, yang di mata Bang Fahri emang yang benar-benar ya layak seorang pemimpin. Selama saya menjadi anggota DPR, ya, maka pekerjaannya itu ngomentarin pemerintah, itu disuruh sama rakyat begitu. Oke. Jadi dulu waktu Biasa saja berarti bagi seorang Fahri. Oh begini, biasa waktu aja. Anda dulu, ini juga perlu, ini jadi pelajaran publik ya. Jadi waktu Anda masuk ke TPS, kalau dia memilih presiden, rakyat tuh bilang begini ke Anda. Saya misalnya nyoblos, saya nyoblos Pak Jokowi, dia bilang,
Jokowi ini saya pilih Anda nih. Ada uang di Anda itu 2.000 triliun peninggalan dari Pak SBY. Yeah. Ada kekuasaan yang begitu besar, ada power yang begitu luar biasa karena ini sistemnya presidensil. Maka saya pilih Anda, saya titip kekuasaan itu. Bagilah uang itu kepada rakyat ya dengan cara yang benar. Gunakan kekuasaan Anda dengan cara yang benar. Begitu kalau rakyat itu lagi milih presiden harapan atau kepala daerah ya. Iya. Nah, tetapi kalau lagi milih anggota DPR, ya kan? Hei, waktu milih saya nih ya, hei Fahri, kata rakyat NTB nih, saya nyoblos kamu nih, itu saya taruh uang di Pak Jokowi itu gede. Saya kasih dia kekuasaan juga begitu gede. Awasi dia, teriakin, ya kan? Jangan enak tidur dia, marahin. Nah, begitu. Rakyatnya ngomong begitu. Jadi kalau saya malah jadi jarang ngomong, diam nggak saja bicara. Amanah rakyatnya gitu, nggak gitu. Amanah rakyatnya suruh bicara gitu. Tapi dengan bicara keras, nggak takut Bang Fahri? Ada banyak musuh di sekeliling Bang Fahri, justru bukan teman. Temannya nanti orang bilang Fadlizon lagi. Enggak lah, insya Allah. Hidup ini kan begini. Hidup tuh semua yang kita putuskan kita harus sudah tahu ujungnya di mana. Kalau kita mau jadi politisi ya mesti berani ngambil resiko sebagai politisi. Ya kan, politisi itu ya ada musuh politiknya. Ya kan, ada kemungkinan orang yang nggak suka dengan kata-katanya dan tindakannya. Ya itu biasa. Tapi kan bisa juga kita mencari kawan sebanyak-banyaknya sebagai seorang politisi. Ya tapi kalau itu dengan cara kita mengkhianati amanat rakyat ya kan nggak bagus. Misalnya nih ya, saya tiba-tiba jadi pendiam. Ya kan, kerjaan saya main proyek aja. Banyak temen soalnya, semua menteri saya ajak jadi teman. Proyek dong. Ya kan, jadi kaya saya kan. Tapi dia nggak pernah ngomong, nggak pernah menjalankan amanat rakyat. Itu khianat namanya dan itu bahaya gitu loh. Banyak yang seperti itu? Ya, saya nggak tahu. Gitu. Oke. Amanahnya begitu ya saya jalankan begitu. Oke. Saya akan bertanya soal bagaimana seorang Fahri Hamzah dan PKS. Tadi sempat disinggung sama Jekri dan Iwel tadi ya. Bagaimana tadi katanya mewakili perorangan, sekarang duduk sebagai pimpinan DPR. Nah, nanti usai setelah pariwara berikut ini. Justru kalau kita ini diam, itu pemerintahan bisa tumbang karena melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau rakyat ini cerewet, insya Allah pemerintahan itu akan tambah baik. Masih dengan Fahri Hamzah. Tadi sempat disinggung di awal sama Iwel dan juga Jekri tadi. Soal ini mewakili dari partai perorangan sekarang. Setelah tidak dipecat dari PKS, kemudian tapi masih tetap duduk di pimpinan DPR. Gimana ceritanya itu? Kalau dalam undang-undang, begitu ada sengketa itu dibawa ke pengadilan. Lalu pengadilan memutuskan bahwa pemecatan itu batal, maka kita menganut azas legalitas. Apa yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang terjadi. Artinya saya tidak boleh disebut bukan anggota, harus dianggap anggota. Begitulah negara hukum dan demokrasi ini melindungi warga negaranya. Tapi kan gini ya, kalau kita bicara soal pride gitu ya, partai sudah pecat tadi. Nggak mau pindah partai lain aja, pasti banyak yang mau sama Bang Fahri. Jadi itu mentalitasnya yang disebut dengan mentalitas budak. Jadi misalnya kalau Anda dijajah oleh Belanda, Anda bilang ya udahlah kita kan dijajah, terima aja lah dijajah gitu. Nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan, itu namanya slavery mentality, mentalitas budak. Tapi dalam demokrasi, dalam agama juga, kalau Anda dianiaya, Anda lawan sampai titik darah penghabisan, bahkan kata agama, kalau Anda mati dalam membela hak-hak Anda mati syahid fisabilillah. Begitu. Kepegangannya Pak Hamzah itu ya. Tapi sekali lagi, realitasnya akankah berpindah ke partai politik lain? Seperti teman-teman yang pindah? Saya bilang partai ini itu juga dasar saya ingin ceritakan ke orang. Kenapa saya itu setia? Karena saya tidak bermasalah dengan partai. Saya bermasalah dengan orang-orang. Dan karena itulah apapun keadaan saya, tidak diterima atau apapun, saya tetap akan menjadi tim sukses PKS 2019. Dengan cara saya sendiri. Saya garis bawahi. Jadi tetap mengikuti
apa namanya kayak apa yang ditetapkan oleh Kan partai? gini, daftar caleg kan sudah keluar dan saya tidak dicalonkan. Iya. Tapi saya tetap akan menjadi tim sukses PKS 2019. Tim sukses PKS 2019. Oke, bicara soal Pilpres nih kan, sudah Ya. dekat nih. Rame-rame orang mencalonkan dirinya, mendeklarasikan dirinya. Fahri Hamzah tidak? Saya mendukung Pak Anies Mata menjadi calon presiden karena dia salah satu calon di PKS. Iya dong. Karena PKS-nya. Iya kan saya masih kader juga. Meskipun ada 9 meskipun calon. tadi oknum-oknum atau pimpinannya presidennya bahkan tidak Ya, senang itu sama urusan dia lah gitu kan. Tapi saya sebagai kader melihat dari 9 itu Anies Mata cocok memimpin bangsa Indonesia. Ya saya calonkan dia. Oke. Nanti kalau dia maju dan benar maju, saya juga jadi tim sukses buat dia. Begitu. Ini pertama kali loh dukungannya Fahri Hamzah lugas langsung mendukungnya Kalau Anies enggak ya Mata. saya tadi mau jualan kopi aja. Nah, bicara soal Bang Fahri tadi kan musuh nggak takut, ya sudah. Tapi ada yang bilang ini nekat sebenarnya Fahri Hamzah ini. Pemerintah loh yang berkuasa, yang selalu dikritik pedas, kemudian mau lawan politik, mau kawan politik, ya, mau yang masih politisi muda, mau yang tua, semuanya dijawab oleh Fahri Hamzah. Kenapa sih? Menurut saya gini ya, yang saya lakukan tuh biasa aja, tapi mungkin kita belum terbiasa dengan iklim kebebasan berdemokrasi. Jadi justru kita masuk ke dalam demokrasi supaya pandangan-pandangan yang jujur, yang terus terang, kritik kepada pemerintah itu harus dijaga. Sebab kritik kepada pemerintah itu seperti pupuk kepada demokrasi kita, kepada perbaikan keadaan. Justru kalau kita ini diam, itu pemerintahan bisa tumbang karena melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau rakyat ini cerewet, insya Allah pemerintahan itu akan tambah baik. Oke, kalau yang cerewetnya yang ini apa komentar Bang Fahri? Ya ini kan Gimana? anak inilah belum baru mau mulai berpolitik. Oh iya. Ya bagus itu. Bagus. Oh, Saya khawatir partainya nggak lolos nanti. Mudah-mudahan lolos. lolos ya. Tapi gimana politisi muda di mata Bang Fahri bagaimana? Kan bagus dong ada yang muda-muda. Ya kalau kritik saya kepada mereka ini, kok mereka bikin partai padahal muji pemerintah. Loh memang kenapa? Ada Loh, gimana? Memang tidak boleh memuji. Loh, Boleh kalau dong. partai pemerintah sekarang udah banyak, yang di luar pemerintah yang nggak ada. Nyari Kalau tahu. mau bikin partai kan untuk melawan pemerintah. Kalau mau muji-muji pemerintah, ikut aja sama partai yang udah ada gitu loh. Nah, itu saya curiga ada apa ini sebenarnya. Ada curiga lagi. Itu mencapai kekuasaan. Ya tapi itu hak lah, Iya nggak kan? apa-apa Oke, ya, nggak boleh apa-apa, lah. Bang Fahri ya. Namanya juga usaha. Di tweet war, oke. Di televisi, di media elektronik, ya dicetak, semua bahasanya tadi kan Bang Fahri bilang, ya memang sudah tugas saya seperti itu. Kalau sama istri berani nggak nyinyir juga? Terbuka. Terbuka. Ya itu yang membuat orang tuh langgeng. Kurang terbuka gimana? Terbuka karena kita itu partner. Jadi pernikahan itu adalah perjanjian sadar antara laki-laki dan perempuan. Sejak awal dia harus meletakkan itu dalam satu diskusi yang yang setara, yang berbicara. Perempuan ada kelebihan, lelaki ada kelebihan, dan di dalam agama disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Laki itu adalah pemimpin dari perempuan, maksudnya istrinya. Nah, karena masing-masing ada kelebihannya, maka kita share dalam besarin anak, ngurus keluarga, itu share aja gitu. Bang Fahri, di e-talk show ini, kita di sini juga ada tantangan untuk Bang Fahri. Apakah seorang Fahri Hamzah bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh e-talk show malam hari ini? Ayo Bang, kita ikut saya. Kita lihat tantangannya Bang, apa malam hari ini sudah ada. Pak Bos, Saya ini ada Pak Bos. Olive di sini. Silakan duduk, Pak. Aku duduk di mana? Di tengah, Di Pak. sini. Oh, di sini. Duduk ya. Challenge-nya kali ini adalah adu jawab cepat. Dengan siapa? Siapa? Dengan Pak Bos. Ikutan? Iyalah. Aduh, ikut di challenge. Ini ada 14 pertanyaan. Nanti harus dijawab apa yang pertama terlintas di pikiran. Dimulai Oke. dari Pak Fahri, nanti Oke. baru Pak Bos. Yang pertama, Pilpres 2019. Pemimpin baru. Milih presiden. Agak berani. Agak lama ya. Agak mikir gitu nyari jawabannya. Yang ketiga, Pak, Indonesia. Merdeka. Merah putih.
Yang keempat, Jokowi. Aduh. Aduh loh. Presiden RI. Wah. Iya dong, sama. Luar biasa itu. Aduh doang. Aduh tadi tuh ada, aduh dia lagi. Itu dia. Oh, makanya yang bilang masa aduh doang gitu. Selanjutnya yang kelima, Susilo Bambang Yudhoyono. Ganteng. Demokrat. Oke. Enak nih Pak Bos ya dapat giliran kedua. Bisa mikir lebih lama gitu ya Pak ya. Selanjutnya. Bisa lebih safety lah balik ya. Selanjutnya, Prabowo. Calon presiden. Aduh, ini. Aduh. Lawan Pak Jokowi. Lawan. Padahal udah sedikit lagi nggak dapet tuh. Standar banget. Prabowo capres Ya kalau presiden, ya kalau Prabowo harus standar kita. Oke. Selanjutnya. Temen kita. Selanjutnya, Gatot Nurmantio. Calon presiden. Banyak. Gak boleh sama Pak jawabannya Pak. Oh tadi sama ya? Iya. Calon presiden lagi. Aduh. Mantan panglima lah udah. Itu. Oke, selanjutnya Sukmawati. Konde. Sari Konde kalau gitu. Sama itu Sari Konde. Sari konde itu konde yang di jus. Keren nih Bapak Arif. Selanjutnya Luhut Panjaitan. Laut ambil aja deh. Hampir mirip-mirip tuh. Reklamasi. Ya. Anies Mata. Calon presiden yang potensial. Bentar, kalau ini aku mau tanya loh. Yang potensial itu Prabowo atau Anies Mata? Dua-duanya. Ya. Satu kawan. Mungkin nanti berbeda satu tahun teman. depan. Ya, Tadi ya. udah disebut juga. PKS. Partai kita semua. Partainya Bang Fahri dulu. Ini keputusan pengadilan. Iya. Nanti bisa Gimana teman-teman? Jawaban siapa yang lebih keren? Pak Fahri atau Pak Bos? Pak Fahri, tepuk tangannya dong. Hadiahnya? Ada hadiahnya. Nanti langsung japri aja. Ke Terus Pak kita Bos